Selamat datang dan selamat ngapain saja buat teman-teman penikmat YouTube. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Rampage yang diperankan saudara kembar tak serupa saya, yaitu Dwayne Johnson, aka The Rock. Sebuah film tentang kegagalan penelitian luar angkasa yang membawa bencana bagi planet bumi. Karena video ini memungkinkan spoiler buat kalian yang belum menonton, maka dari itu saya menyarankan Anda untuk menonton film lengkapnya terlebih dahulu. As always, and seperti biasa, koyok biasa nih. Semoga kalian semua terhibur and please enjoy the show. Film dibuka dengan memperlihatkan pemandangan bumi dari luar angkasa. Di sana terdapat pesawat luar angkasa bernama Athena 1, milik perusahaan bioteknologi Energyne yang sedang melakukan eksperimen terhadap seekor tikus. Entah apa yang terjadi, eksperimen menjadi fatal ketika tikus percobaan tersebut berubah menjadi monster dan membunuh seluruh ilmuwan kecuali Dr. Carrie Atkin. Di bumi, CEO dari Energyne, Clary Widen, meminta Dr. Atkin untuk mengambil 3 tabung bersihkan sampel eksperimen. Namun hanya 3 yang dapat diambil. Saat dirinya akan menyelamatkan diri ke bumi, Athena 1 meledak dan hancur serta membunuhnya. Capsule unlocked. Di Suaka Marga Satwa San Diego, seorang primatologi bernama Davis Okoye bersama rekan kerjanya Nelson, Connor, dan Amy mengunjungi kandang gorila. Mereka mengamati seekor kera bernama Pavo yang mencoba menarik perhatian kera betina untuk bercocok tanam. Saat itu, seekor gorila albino bernama George tiba-tiba datang yang menyebabkan Connor panik dan mengejutkan Pavo. Kemudian mengejar Connor sampai George menjatuhkannya. George yang membuat takut Pavo dicegah oleh Davis. Bagaikan sahabat karib, mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang mencengangkan. Okay, new guy. He know. It's okay. He's not gonna kill me? No, he's not gonna kill you. He has a unique sense of humor. Welcome, Pavo. George, you and I cool? Come on. I can't taught you that. Stop. Come on, now get me. I need you to protect Pavo. Setelah bekerja, Amy mencoba mengundang Davis untuk kencan, tapi Davis dengan ramah menolak. Nelson kemudian mendekatinya dan bertanya, mengapa dia lebih dekat dengan hewan daripada manusia. Davis lalu berkata bahwa jika hewan tidak menyukaimu, dia akan menerkammu, dan sebaliknya. Malam itu tabung berisi sampel mulai mendarat. Ketiga tabung patogen kemudian jatuh terpencar di seluruh daratan Amerika Serikat. Satu mendarat di sebuah rawa-rawa dan ditelan oleh buaya buntung. Yang kedua berada di hutan Wyoming dan menyebabkan seekor serigala bermutasi menjadi monster. Tak disangka tabung ketiga ternyata mendarat di habitat tempat George tinggal dan merubahnya perlahan-lahan menjadi seekor gorila yang sangat amat besar dan agresif. Keesokan paginya, Davis diberi kabar keadaan George. Dia terkejut melihat keadaan temannya, dan ia tak tahu harus berbuat apa.
Karena yang ia ketahui, George telah tumbuh lebih cepat dari biasanya dan mampu membunuh seekor beruang grizzly. Sedangkan rekan kerja lainnya menemukan tabung sampel di kandang George. What the hell happened? We were doing our morning rounds when we saw the burnt foliage and found this. I don't know. We gotta figure it out. Laporan berita tentang hancurnya Athena One telah menyebar luas. Kate Cantwell, seorang Kate Cantwell, seorang mantan ilmuwan dari Energen, terkejut saat mengetahuinya dari berita TV. Begitu pula Clary Wyden dan saudaranya Brad. Brad terlihat kesal atas kerugian perusahaan, sementara Clary yakin eksperimen Project Rampage-nya berhasil. Untuk mencegah kemungkinan buruk, Clary menyewa tentara bayaran untuk memburu tabung yang berisikan sampel Project Rampage. Found her. No, that's a lie. Technically, she found us. You must be Davis or Di Corey. Suaka Marga Satwa, Kate menemui Davis dan membahas hal yang menimpa George. Dia mengaku bekerja untuk Energen dan bertanggung jawab atas Project Rampage. Saat mereka menemui George yang sedang dikurung, tubuhnya tumbuh lebih cepat dan agresif. George yang kabur pun kemudian membuat panik orang sekitar dan mengharuskan para pihak keamanan turun tangan untuk membiusnya. Move away from the animal. Look after this animal. I just need you to lower your weapons. Please. George! Di Wyoming, kelompok militer bayaran Energen yang dipimpin Burke menuju hutan untuk mengambil sampel. Saat Burke menemukan tabung, terlihat isinya telah kosong. Saat tim bergerak lebih jauh ke dalam hutan, mereka menemukan serigala mati tergeletak di tanah, serta jejak kaki yang sangat besar. Tak lama kemudian, mereka diserang oleh serigala yang telah bermutasi. Tembakan dari mereka pun serasa menggelitik, hingga satu persatu dari mereka pun dimangsa, hingga Burke yang tersisa. Burke yang meminta bantuan helikopter juga sia-sia. Dia yang kemudian terpojok mencoba untuk bertahan. Bagaikan tak makan seminggu, dia pun ditelan Sri Gondong. Berpindah ke Davis, dia dan Cantwell ditangkap bersama agen Harvey Russell. Mereka membawa George ke pesawat untuk diamankan. Saat itu Davis menyarankan untuk tidak menggunakan pesawat, tapi Russell menjawab semuanya sudah terkendali. Di udara, Russell mengungkapkan fakta tentang Davis dan Kate setelah melihat-lihat catatan mereka. Kate telah dipecat dari Energen setelah mencoba mencuri penelitian dari lab dan menjalani hukuman 13 bulan penjara. Dan Davis merupakan mantan anggota militer. Davis yang tahu Kate berbohong meragukan dirinya yang bisa menyembuhkan George. Can you cure George or not? No. Setelah gagal mendapatkan sampel, Clary mencoba cara lain, mengaktifkan frekuensi radio untuk memanggil para hewan buas. Sri Gondong dan buaya buntung yang merespon gelombang frekuensi menuju Chicago. Sedangkan George, meskipun dibius,
mendengar gelombang frekuensi, dan dia mulai sadarkan diri dan menjadi agresif. Keadaan di dalam pesawat pun tak terkendali hingga mereka harus tewas satu persatu, dan pesawat pun harus jatuh di tengah ladang gandum yang dipenuhi dengan susu coklat. Davis dan Catwill yang Holy shit! You're welcome! Davis, Catwill, dan Russell yang selamat tak menemukan bangkai George, menandakan George selamat dari kecelakaan dan melihat jejaknya menuju kota. Russell yang selamat dari kecelakaan berterima kasih pada Davis dan membantunya. Looks like our ride's here. Davis, Kate, dan Russell kemudian menuju pangkalan militer. Di sini mereka mengawasi George dan Sri Gondong yang menuju Chicago. Mereka kemudian menyadari bahwa hewan-hewan buas itu merespon sesuatu yang berada di tengah kota. Dan upaya pencegahan mereka pun harus gagal, mengakibatkan mereka menjadi santapan para hewan buas. Dengan keadaan yang semakin memburuk, Russell membantu Davis dan Kate mencuri helikopter untuk menuju Chicago, yaitu dengan harapan bisa menemukan penawar di lab Energyne. George dan Sri Gondong yang telah sampai di Chicago membuat kerusuhan dan disusul si buaya buntung. Mereka kemudian menuju puncak gedung Energyne. Davis dan Kate yang tiba saat para binatang mulai menghancurkan Chicago melihat keadaan kota yang tak terkendali. Davis mendaratkan helikopternya dan mereka berlari menuju lab mencari penawar. All the hard drives. All right. Come on, Kate. Okay. Everything in the lab. Visitors. Di lab, Clary mengetahui keberadaan mereka. Namun Kate telah berhasil menyembunyikan satu penawar dan mereka harus berurusan dengan senjata. Clary memberitahu keduanya bahwa penawarnya tak akan membuat para binatang kembali normal, tapi hanya menghilangkan efek agresif. I was so sorry to hear about your brother. Now. They're here. Clary bersaudara yang berupaya kabur dengan helikopter harus dihadang George yang telah sampai di atap gedung terlebih dahulu. Brett yang ketakutan pun lari, sedangkan Clary masih menyandra Catwill. Saat amukan George tak terkendali, Davis yang selamat dari tembakan datang menyelamatkan Catwill. Kemudian Davis dan Catwill berusaha memberikan penawar untuk George. Mereka pun harus dihadang Clary dan memaksa mereka untuk membantunya melarikan diri. Sementara Davis mengalihkan perhatian George, Catwill meletakkan penawar yang dia temukan di lab di dalam tas Clary, kemudian memberikan pukulan One Punch Man dan mendorongnya ke arah George sebagai umpan bersama dengan penawar. Mamam tuh uang. Sementara itu, Brett bertemu Russell di lobi gedung. Dia meminta Brett untuk menyerahkan laptop yang berisi penelitian agar dia bisa bebas. Brett dengan senang hati menurutinya dan berlari keluar, namun tewas tertimpa puing bangunan. Innalillahi. Davis dan Catwill yang menunggu penawarnya bereaksi melihat George berusaha menghancurkan pemancar.
Sedangkan Sri Gondong dan buaya buntung yang sudah berevolusi menjadi buaya darat telah mencapai puncak gedung. Keadaan yang semakin memburuk mengharuskan mereka melarikan diri menggunakan helikopter. Davis dan Catwill selamat dari reruntuhan gedung, sedangkan George bangkit dari balik reruntuhan. Hunky dory, baby. Namun Sri Gondong dan buaya darat masih bersifat agresif, yang membuat Davis dan George memutuskan menghadapi mereka. Oh, lah buaya. We need to call off the airstrike. George? Bermodal senjata seadanya, Davis dan George melawan para binatang. George yang bertarung melawan mereka harus kewalahan. Pukulan pertama George membuat si buaya terkapar. Namun saat ia berusaha melempar Sri Gondong, cok iso maburi. Melihat George yang terpojok, membuat Davis memancing Sri Gondong untuk menyerangnya saat si buaya kembali bangkit. Dan keduanya saling baku tikam hingga menyisakan si buaya buntung. George yang berusaha menaklukkan si buaya harus terluka. Dan inilah contoh akibat dari bermain dengan buaya. Usaha Davis untuk membunuhnya juga terlihat sia-sia hingga dia terpojok. Saat itu George datang dari arah belakang dengan tongkat besi dan menancapkannya di bagian kepala. Di akhir pertarungan, George berpura-pura meninggal sebagai ungkapan canda untuk Davis. Dan dengan berat hati, film pun harus berakhir sampai di sini. Akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton hingga akhir dan tunggu film menarik I can see selanjutnya. you close your eye. Son of a bitch!